Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan jaringan dengan judul materi sistem operasi. Nah, pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan komponen pengolah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta untuk melakukan operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan program aplikasi. Sistem operasi ini mempunyai dua tugas utama. Yang pertama, pengolah seluruh sumber daya sistem komputer atau sebagai resource manager, yaitu mengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan atau sebagai extended atau virtual machine, yaitu sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan atau yang disebut dengan sistem cells dengan pemakai sehingga memudahkan dan mengamankan pengguna atau pemenaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi ini memiliki 6 macam fungsi. Di antaranya, yang pertama, menjalankan operasi dasar atau mengatur bagaimana pengguna memori, pemrosesan data, dan penyimpanan data. Fungsi yang kedua, mengatur hardware atau menyambungkan perangkat keras dan perangkat lunak agar berjalan dengan baik. Fungsi yang ketiga, mengatur berbagai macam aplikasi, yaitu agar sistem operasi dapat berjalan dengan baik. Fungsi yang keempat, menyajikan sebuah tampilan, yaitu aplikasi dapat ditampilkan dalam layar komputer. Fungsi yang kelima, koordinasi perangkat komputer, yaitu menyusun program yang memiliki sifat kompleks. Fungsi yang terakhir atau yang keenam, komputer yang optimal, memberikan optimasi kerja pada perangkat keras maupun perangkat lunak atau software. Sistem keamanan pada sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melenggang di ruang sistem komputer. Pengaman secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Atau dapat diartikan juga, keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak diotoritasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Selanjutnya yaitu, sistem keamanan pada sistem operasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keamanan eksternal atau external security. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang dijamin operasi yang handal dan tidak berkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Gangguan-gangguan yang ada pada keamanan sistem operasi, yaitu virus, exploit, worms, spyware, adware, malware, trojan horse, rootkit, dan spam. Gangguan yang pertama yaitu virus. Virus merupakan program komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lain. Virus bisa berupa sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain yang menjadi hostnya. Gangguan yang kedua yaitu exploit. Exploit merupakan sebuah program urutan perintah atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan keamanan dari suatu aplikasi atau sistem operasi dan berakibat perilaku aneh pada aplikasi. Exploit umumnya bekerja melalui jaringan baik server juga klien.
Keistimewaan exploit, ia memiliki kemampuan meningkatkan hak akses atau suatu jaringan untuk memberi daya rusak yang lebih besar. Gangguan selanjutnya yaitu worm. Worm merupakan program yang bisa menduplikasi diri antar jaringan. Berbeda dengan virus, worm tidak masuk ke dalam file lain. Sebuah jaringan yang terserang worm umumnya mengalami penurunan kecepatan yang drastis. Tugas worm adalah membuat sebuah backdoor di komputer untuk memungkinkan pembuat worm mengontrol komputer secara remote. Gangguan selanjutnya yaitu spyware. Spyware merupakan perangkat lunak yang terinstal secara diam-diam pada PC untuk mengambil alih sebagian kontrol komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sementara itu, spyware secara diam-diam memonitor aktivitas pengguna. Spyware dapat mengumpulkan informasi pribadi seperti kebiasaan surfing internet. Gangguan selanjutnya yaitu adware. Adware merupakan sebuah skrip yang dibuat dengan menggunakan interpreter yang masuk ke cache browser kita, yang digunakan untuk menampilkan iklan dan promosi. Adware biasanya ditempatkan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja ke sebuah web hosting. Adware tidak menimbulkan kerusakan pada sistem dan mudah dibuang, tapi kadang cukup mengganggu. Kemudian gangguan selanjutnya yaitu malware. Malware merupakan perangkat lunak yang menimbulkan penyimpanan fungsi dari sistem komputer atau aplikasi yang ada di dalamnya. Software ini dirancang untuk menyusup dan merusak sistem komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Banyak yang mengatakan malware sama dengan virus dan pendapat ini benar. Selanjutnya yaitu gangguan Trojan horse. Trojan adalah malware yang masuk ke sistem untuk menjalankan fungsi yang diinginkan pembuatnya, dan biasanya fungsi atau kegiatan yang dilakukannya merugikan. Sebagai contoh, waterfall.scr yang muncul saat browsing dengan menawarkan screensaver gratis. Secara diam-diam, Trojan mereduksi tingkat keamanan komputer kita dan membuat sistem dapat diakses secara remote oleh siapa saja. Kemudian, gangguan selanjutnya yaitu rootkit. Rootkit merupakan kombinasi dari beberapa program yang dirancang untuk mengambil alih sistem secara fundamental. Pada Linux istilahnya akses root, sedangkan pada Microsoft Windows istilahnya akses administrator. Gangguan yang terakhir yaitu spam. Spam merupakan bentuk penyalahgunaan pesan elektronik pada email, forum, newsgroup, blog, milis, dan lainnya. Spam adalah pesan massal yang tidak dikehendaki. Seseorang dapat menerima email beruntun dalam jumlah yang besar. Spam tidak dikirim secara manual, melainkan otomatis dan kadang menumpang pada salah satu mail atau server yang tingkat keamanannya rendah. Meski terlihat seperti sepele, spam sangat merugikan pemilik penyedia jasa internet. Bahkan komunitas maya secara global karena mereduksi kecepatan internet dan menimbulkan kemacetan arus data. Penanganan sistem operasi. Berikut cara mengamankan sistem operasi dari gangguan keamanan. Yang pertama, memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedini mungkin terdeteksi apabila ada sebuah program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Dengan syarat, harus rajin diupdate antivirus tersebut. Ada banyak sekali vendor yang menyediakan antivirus, mulai dari Avast, Avira, AVG, Smadaf, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, memberi software atau spyware. Yang kedua yaitu memberi software anti-spyware. Software anti-spyware sangat berguna untuk menanggulangi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer dengan tujuan untuk memata-matai data, seperti username, password, kemudian akan dikirim ke pemilik program jahat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, firewall. Firewall adalah sebuah software yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya data sebuah komputer dengan LAN atau Local Area Network. Contohnya, Windows Firewall. Yang keempat, autentifikasi pemakai.
Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai atau user authentication. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas. Yang ketiga, sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari. Selanjutnya, kita masuk pada studi kasus tentang file yang hilang dikarenakan virus di Windows 7. Windows 7 merupakan salah satu sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft Windows, yang mana untuk menggantikan Windows sebelumnya yaitu Windows Vista, Windows 7 itu pun sendiri dirilis untuk pabrikan komputer pada tanggal 22 Juli tahun 2009 dan dirilis kepada publik pada 22 Oktober 2009, yang mana Windows 7 itu dirilis kurang dari 3 tahun setelah Windows Vista. Windows 7 lebih fokus kepada pengembangan dasar Windows itu sendiri, dengan tujuan agar bisa lebih kompatibel terhadap aplikasi-aplikasi dan juga perangkat keras pada komputer yang kompatibel dengan Windows Vista. Pada kasus tersebut, biasanya berkaitan dengan flash disk yang pada mulanya terisi file dan folder, namun pada saat tertentu ketika dilihat pada laptop atau komputer lain, flash disk kita tidak terlihat filenya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Flash disk tersebut terkena virus sehingga file dan folder yang ada pada flash disk disembunyikan. Bagaimana bisa tahu kalau flash disk tersebut file dan foldernya disembunyikan? Coba cek sekarang flash disk yang tidak terlihat filenya dengan cara klik start, kemudian komputer lalu pilih flash disk Anda, kemudian klik kanan properties, maka akan terlihat use space flash disk tidak kosong. Namun, karena virus maka file dan atau folder yang ada di flash disk tersebut disembunyikan. Kemudian cara mengembalikan file yang hilang pada flash disk. 1. Scan dengan antivirus yang ada di komputer Anda. 2. Buka CMD. 3. Silahkan ingat drive flash disk Anda ada di mana. Contohnya, drive C. Ketikkan pada CMD yang terbuka dengan C.2 lalu enter. Kemudian ketikkan attrib seperti strip S, strip H, dan strip R lalu di enter. Proses pengembalian file dan folder yang disembunyikan akan berlangsung kurang lebih 5 hingga 10 menit tergantung berapa banyak data yang ada di flash disk tersebut. Kemudian yang kelima, silahkan tunggu. Tandanya proses sedang berlangsung, itu kursor akan terlihat berkedip-kedip di bawah drive tersebut. Nanti setelah selesai, maka akan ada pesan tampilan yang menunjukkan bahwa proses telah sukses dan kursor akan ada di drive flash disk berada. Kemudian yang keenam, silahkan cek flash disk biasanya setelah dilakukan pengembalian file dan folder dari persembunyiannya tidak langsung kembali pada posisi semula, alihkan tersimpan dalam satu folder. Kesimpulan pada materi ini, sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk perangkat lunak. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi karena aplikasi perangkat lunak juga memberi risiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer.
pengaman secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Ada beberapa bentuk serangan terhadap sistem operasi, antara lain yaitu virus, spyware, worm, rootkit, spam, phishing, denial of service, man in the middle atau MITM, attack, dan lain-lain. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.